Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa azzim fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Panggillah orang untuk menunaikan ibadah haji, misalnya mereka akan datang kepadamu rijalan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir juga mengendarai kendaraan yang khusus saking jauh dan susahnya perjalanan. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq, mereka akan datang kepadamu dari penjuru yang sangat dalam, sangat jauh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-umratu wal umratu kaffaratu lima bainahuma wal hajj mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umrah satu menuju umrah yang berikutnya adalah menghapus dosa di antara keduanya. Haji mabrur tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surga. Wa qala Allah Ta'ala aidan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami anugerahkan kepada kalian nikmat yang sangat banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, yang membenci adalah orang yang terputus dari kebaikan dan keberkahan, termasuk generasinya. Wa qala aidan man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana, siapa punya kemampuan rezeki tapi tidak mau berkorban maka jangan dekat-dekat musalla kami. Maka sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Alhamdulillah kita syahidin syakirin, alhamdulillahirabbil alamin. Rahmatullah, alhamdulillah kembali malam hari ini kita bertemu kembali muwajah silaturahim yang tali kasih di antara kita semua, sekaligus belajar bareng. Hari ini pekan pertama bulan Mei, selalu pekan pertama ahad pertamanya adalah kita belajar tentang Asy-Syama'il al-Muhammadiyah, kitabnya Imam At-Tirmidzi yang berbicara tentang sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Benar ini sirah nabawiyah, tapi lebih spesifiknya dalam konteks pribadinya, dalam konteks personalitinya gitu ya. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan lanjutannya adalah dalam konteks perjuangannya. Nanti kita akan bahas kitab yang lainnya. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah, sebagai muqaddimah ini kali pertama setelah Ramadan dan Idul Fitri. Karenanya meskipun sudah terpaut agak jauh, sekarang sudah Dzulqa'dah ya Pak ya, sebulannya sudah lewat dari Syawal, tapi karena pertemuan pertama saya mohon maaf lahir batin, tergolong ke semua kita tergolong minal aidin, orang-orang yang kembali, wal faizin, dan beruntung. Kembalinya kemana? Mukaddimahnya dua nih Pak. Hari ini pertemuan pertama setelah Idul Fitri, 1 bulan ke depan Idul Adha. Jadi sekaligus dirangkum, baru kita mulai nanti kajiannya. Mukadimahnya agak panjang. Yang pertama Idul Fitri, yang keduanya Idul Adha. Sekarang tanggal 4 bulan Mei 2026. Kalau sesuai dengan penanggalan, insya Allah 10 Zulhijjahnya jatuh pada tanggal 6 Juni 2025, berarti 1 bulan 2 hari ke depan. Ya, karenanya penting dua-duanya. Baik, Bapak dan Ibu, sebagai mukadimah yang pertama saya ingin tekankan betul makna Idul Fitri. Ada yang aud artinya kembali, kita paham sudah. Kembali kemana? Kembalinya ke Fitri, gitu ya. Bukan kembali ke Susi, kembali ke Sri, kembali ke Fitri. Fitri itu Faltoro. Faltoro itu Pak, 3 huruf asli ini Faltoro itu maknanya adalah kembali ke asal mula. Kembali ke asal mula kejadian, karena makna awalnya adalah memulai sesuatu yang baru tanpa contoh sebelumnya, bi ghairi mithalin sabiq. Memulai sesuatu yang baru pada pagi hari, misalnya sarapan itu bahasa Arabnya futur, hayya bina natanal futur gitu ya. Ayo kita cari sarapan gitu. Let's take breakfast first. Sarapan dulu. Bapak buka makan lagi setelah puasa, namanya iftar. Futur, sarapan, buka puasa, iftar. Idul Fitri itu kembali sarapan pagi, kembali makan lagi pagi hari. Mana awal ya, kembali kepada makna asal mula kejadian. Kalau begitu maka Idul Fitri itu kembali kepada asal mula kejadian. Kalau bahasa anak Gen Z, reset factory default. Kembali setelan pabrik. Kalau handphone Bapak Hang tuh kebanyakan WA itu
trouble gitu lah, akhirnya kemudian udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, reset factory default, klik gitu, kembali ke asal mula kejadian. Nah, dahsyatnya kembali kepada asal mula kejadian kita manusia itu dalam bahasa Arab an-nas dan al-bashar. Penting banget kita catat ini, an-nas al-bashar. An-nas ada 4 kata pembentuknya, al-uns, an-naus, nasya yansa, dan an-nisa. An-nisa perempuan, kita semua lahir dari perempuan. Nasya yansa lupa, kita semua sering lupa gitu ya. Ada satu kata pertama al-uns. Al-uns itu ternyata maknanya bahagia, senang, harmonis. Al-uns artinya adalah bahagia, senang, harmonis. Ada anis itu artinya adalah nurut, taat pada aturan. Al-uns artinya bahagia, senang, harmonis. Berarti manusia itu sejak awal penciptaannya Allah desain sebagai makhluk yang senang, kesenangan, kebahagiaan, keharmonisan. Nah, itu sebab maka manusia punya pesan tuh dari namanya menjadi pribadi yang senang, damai, cinta damai, harmonis dengan siapapun. Satu. Yang kedua, asal mula kejadian manusia itu dalam bahasa Arab al-bashar. Manusia itu al-bashar. Ternyata al-bashar juga sama maknanya, Ustaz. Maknanya sama, artinya bahagia. Nabi itu diutus basyiro wa naziro. Basyir pembawa kabar gembira, nadhiron pemberi peringatan. Basyir itu pembawa kabar gembira. Jadi manusia itu adalah orang yang senang kebahagiaan, kegembiraan. Itu sebab syair bahasa Arab banyak banget kata-kata busyro. Busyro lana nilnalmuna. Busyro, alangkah beruntung bahagianya kita semua. Kita mendapatkan apa yang kita impikan, kita inginkan. Itu busyro. Pembesar bahasa Arab tuh, wah khalifah apalagi raja, sering dipanggil ya busyro. Wahai yang memberi kebahagiaan, pembawa kebahagiaan, ya busyro. Jadi al-bashar itu manusia terjemahnya dalam bahasa Arab, ternyata arti-artinya adalah bahagia. Arti harfiahnya adalah orang yang gembira. Ternyata sama, sinkron antara al-uns dengan al-bashar. Walaupun dalam bahasa Arab bisa dibedakan, al-uns an-nas itu adalah manusia dalam konteks rasional, makhluk yang punya logika, makhluk yang punya hati, punya rasa, punya spiritualitas, itu al-insan. Kalau al-bashar adalah makhluk biologis. Dalam konteks manusia sebagai makhluk biologis yang butuh makan, butuh minum, butuh pemenuhan hasrat, itu al-bashar. Tapi ternyata dua-duanya akar katanya sama, senang, bahagia, gembira gitu ya, harmonis, itu akar manusia. Maka kita dengan Idul Fitri reset factory default kembali kepada setelan pabriknya adalah orang yang senang kebahagiaan, yang senang cinta damai harmonis dengan sesama. Wujudkan itu sepanjang masa. Satu pesan. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Lanjutannya adalah mukadimah keduanya, 1 bulan ke depan dari sekarang kita akan bertemu dengan Idul Adha. Kalau tadi Idul Fitri, kembali makan pagi, kembali kepada setelan pabrik. Ke depan, 1 bulan ke depan Idul Adha. Idnya kembali. Adha itu apa, Pak? Adha itu dari kata duha. Adha itu dari kata duha. Kembali nyembelih hewan pada waktu duha. Jadi udhiyah itu adalah hewan yang disembelih pada waktu duha. Kenapa waktu duha? Sebab saat itulah memulai penyembelihan hewannya. Ya Pak, itu sebab ketika Idul Fitri dianjurkan agak lebih siang sholatnya gitu. Sholat idnya, sholat Idul Fitrinya. Kalau Idul Adha dianjurkan lebih pagi, lebih awal. Yang penting sudah masuk duha gitu. Biar ada kesempatan lebih banyak untuk menyembelih kurban. Jadi udhiyah adha itu artinya adalah duha, waktu duha, sembelihan waktu duha. Kembali nyembelih lagi waktu duha. Satu, yang berikutnya setelah waktu duha Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, ada tanggal 11, 12, 13, namanya hari Tashriq Riqof. Tashriq itu dari kata syuruq, ternyata dari kata syuruq. Syuruq itu apa? Terbit matahari. Ya, ada salat isyraq kalau kita ta'lim, sebab ada subuh kemudian ta'lim gitu ya. Waktu syuruknya sekarang jam 5.50 menit, gitu. Jam 6 pagi 10 menit kemudian, 15 menit kemudian kita boleh salat isyraq namanya, atau salat syuruk sunnah ya. Itu mendapatkan haji, pahala haji dan umroh tambah. Kata baginda Nabi menurut riwayat Imam At-Tirmidzi, derajatnya hasan. Itu syuruk. Syuruk itu apa? Syuruk itu masa-masa
masih boleh menyembelih hewan kurban setelah isyraq, setelah terbit matahari penyembelihannya. 3 hari berikutnya setelah 10 Zulhijjah, jadi 4 hari totalnya gitu, kita boleh menyembelih kurban sekaligus menjemur daging kurban. Zaman Nabi belum ada kulkas, jadi pengawetannya pakai dijemur gitu ya. Jemurnya itu 3 hari. Apa maknanya nih? Jangan kelebihan, jangan berlebihan. Ya, jangan, justru kurban itu sesungguhnya mengajari kita untuk membunuh nafsu kebinatangan. Gitu. Jangan malah jadi binatang ketika musim kurban. Soal musim kurban, itu. Apalagi zaman dulu, ya Pak ya, Masya Allah, jahiliyah namanya juga ya. Jadi panitia malah paling banyak. Enggak. Di masa awal Nabi membangun masyarakat Muslim gitu di Madinah, ketika kurban itu sedikit jumlah yang penerimanya lebih banyak, maka Nabi melarang menyimpan daging kurban setelah 2-3 hari. Jangan simpan lagi, bagi ke yang lain gitu. Itu saking gitunya. Saking mau berbaginya. Walaupun memang betul setelah masyarakat muslimnya lebih besar, kekuatannya lebih besar gitu, larangan itu dicabut, nggak apa-apa, silahkan disimpan ya. Tapi ya jangan maruk-maruk juga gitu. Kira-kira pesannya jangan maruk dengan daging kurban. Mungkin ada nih setahun lagi, tahun kemarin daging kurban masih ada di kulkas sampai hari bagi ke yang lain. Itu namanya harinya ayyamut tasyriq ya. Hari-hari penyembelihan kurban masih bisa dilakukan sekaligus penjemuran daging kurban pagi hari. Baik, Bapak rahmatullah. Nah, konteksnya dengan Idul Adha itu kembali berkurban, maka ada 2 ibadah utama yang perlu terus diingatkan. Kalau ibadah yang pertamanya sholat Idul Adha-nya insya Allah nggak usah diingetin. Udah tergerak sendiri. Tapi yang 2 ini selalu terus harus kita komporin gitu ya. Yang pertama adalah kurban, yang kedua haji. Alhamdulillah Tangerang Selatan hari ini, minggu ini, pekan ini pemberangkatan kloter pertama sudah berangkat kemarin hari Ahad. Kemarin hari Sabtu subuh itu sudah berangkat, itu pemberangkatan pertama. Sekarang hari Ahadnya ya. Alhamdulillah sudah. 2 ini penting kita terus ingatkan kembali. Yang pertama adalah kurban, sebab perintahnya sejajar seakan-akan dengan perintah sholat. Kita hafal semua suratnya langganan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Allah memulai pembukaan ayat pertamanya itu dahsyat, Pak. Allah membuka kesadaran kita bahwa Allah tuh anugerahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Kita sudah belajar surah Al-Kautsar, Pak. Kautsar itu adalah jam'ul jama', jamaknya jamaah. Banyak kasroh, banyak banget kasir, fa'il wazannya. Kalau buahnya, ini khas orang Jawa, buahnya itu kautsar. Masih ingat ada misalnya level jamaah itu misalnya 1 kuburan, al-kubur. Satu kuburan ya, 1 area kuburan makbaroh. Kalau banyak makbaroh, banyak TPU, tempat pemakaman umum gitu, 1 Tangerang Selatan ada 7, itu namanya makobir. Kalau saya ta'lamun summa itu misalnya alhaqumut takasur, itu makobir banyak. Jadi makobir itu jam'ul jamaah. Jamaknya jamak gitu ya. Makbaroh ada banyak. Nah, makobir jamaknya. Kautsar itu jamul jamaah. Artinya apa? Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak memang. Kalau kita mau introspeksi, Pak, gitu. Dulu nyicil rumah di sini ngutang, DP-nya, cicilannya atau gimana ceritanya nggak tahu deh. Tapi sekarang udah lunas gitu kan, dan melebar ke samping, naik ke atas. Pada saat yang sama bisa beli kendaraan, anak tetap bisa sekolah dan sebagainya. Kautsar. Kalau ngukur gaji nggak ketemu, itu kautsar. Maka perintahnya 2, fasal li rabbika wanhar, sholatlah karena Tuhanmu, wanhar berkurbanlah. Sholat penting. Kita pahamlah semua, insyaallah sudah istiqomah. Nah, wanharnya tinggal berkurbannya. Karena ayatnya mendampingkan perintah kurban itu dengan perintah sholat, kata Imam Abu Hanifah, maka kurban itu bukan sunnah, tapi wajib.
bagi yang mampu melakukannya, bagi yang punya uangnya itu wajib. Bagi kata Imam Abu Hanifah, berlaku sunnah itu untuk yang kemampuannya terbatas. Imam Syafi'i memang lebih lembut, sunnah muakkadah, sunnah tapi dianjurkan, sangat dianjurkan, sangat dipentingkan, ya Pak. Kan Ustaz, sunnah kan namanya sunnah ya, kalau nggak berkorban ya nggak apa-apa, nggak dikerjakan nggak apa-apa gitu. Enggak, salah besar. Sunnah tuh kalau ditinggalkan rugi. Kita ubah mindsetnya gitu ya. Sunnah kalau ditinggalkan bukan nggak apa-apa, bukan, rugi. Kalau yang ditinggalkan nggak apa-apa namanya mubah. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau ditinggalkan nggak apa-apa, mubah. Dilakukan nggak apa-apa, mubah namanya. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi karena nggak dapat pahala kan. Baik, apalagi ditambah dengan muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan betul itu muakkadah. Karenanya siapkan rezekinya, siapkan energinya untuk berkorban. Satu balon masuk ke depan. Ya, sekarang masih tanggal 4, insya Allah masih ada sisa, gajinya belum habis. Sisihkan. Kalau kelompok kami sudah bayar lunas sapinya gitu, udah dia jadi dari jauh hari sengaja biar lebih satu lebih jelas itunya kan, hewan kurbannya, kemudian biasanya lebih murah. Silakan Pak sekarang. Baik. Itu ayat didampingi dengan hadis Nabi yang memang mauquf tuh berhenti, arti harfiahnya berhenti kepada siapa? Kepada sahabat, namanya sahabat Abu Hurairah. Itu jelas banget Pak redaksinya. Man wajada sa'atan, siapa yang punya kemampuan, falam yudhi, tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musalla, jangan dekat-dekat musalla kami. Kata Abu Hurairah. Memang kalimatnya dari Abu Hurairah, tapi ada potensi ini bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW. Karena disebut mauquf. Bagian dari dhaif, tapi tidak terlalu dhaifnya, masih boleh dijadikan sebagai dasar. Jadi Bapak, mumpung ada kesempatannya, yuk berkorban. Malu sama Nabi, kita ngaku umatnya Nabi, Nabinya senang korban, kitanya enggak. Gitu ya. Kalau kita senang sama tokoh gitu ya, yang jadi idol gitu, apapun diikuti. Gaya rambutnya, pakaiannya, segala macamnya gitu ya. Ini Nabinya senang korban, kitanya ngaku pecinta Nabi tapi tidak cinta korban. Ya, ini korban. Yang kedua adalah haji. Haji, Masya Allah Pak. Tak paham dah, untuk wilayah Tangerang Selatan ini 27 tahun masa tunggunya. DKI Jakarta 28 tahun. Lama banget. Yang lebih lama banyak, sampai 30 sekian tahun, 40 tahun ada kan. Aceh, Makassar itu selalu tuh. Lama-lama banget sampai 40 tahun. NTB termasuk Pak. Ya tadi kalau sekarang masih kita belum ambil porsi, kapan mau berangkat? Ya, yuk kalau kitanya sudah komporin anak-anak kita, karena masa tunggunya lama, 27 tahun. Memang ada haji yang kedua, haji fulus. Cuma kan duitnya beda. Kalau haji reguler 50 sekian, nggak nyampe 60 gitu ya. Kalau haji fulus mah 200 sekian. Kan udah berlipat-lipat. Itu pun masih nunggu 7 tahun. Ya Pak, pengen segera sekarang juga berangkat, ya bisa, namanya haji furoda. Hati-hati tapi satu penipuan banget ini, karena memang haji furoda tidak ada kuota, tidak ada porsi kan. Beda sama reguler dan plus. Kalau reguler plus tuh ada porsi haji saya tahun sekian, itu udah kehitung dari sekarang, ada aplikasi ya Pak. Tapi kalau haji furoda namanya juga panggilan ya, gitu. Itu last time gitulah kira-kira, sudah injury time. Gitu Pak, dan hati-hatinya banyak sekali yang bermain di situ ya. Baik, jadi Bapak mumpung ada kesempatannya, yuk kita dorong. Kalau kitanya sudah, anak-anak kita deh gitu. Apa sebab? Sebab memang orientasi duniawi lebih dominan biasanya. Anak-anak kita yang baru mapan secara ekonomi, kemudian nikah. Setelah nikah, orientasinya itu rumah. Bener, bagus Pak, bagus ya. Rumah bisa 1 bulan bisa 5 juta cicilannya ya kan. Untuk 20 tahun berani, bisa mampu gitu ya. Nah sementara haji yang 60-an juta bilang nggak mampu. 5 juta kali 12 bulan 60 kan. Betul ya.
Bisa tuh. Satu tahun cicilan dengan konsep, kalau mau konsisten seperti kita nyicil rumah gitu, berarti ternyata bisa, ternyata anak-anak kita sudah mampu untuk berangkat ibadah haji gitu. Kenapa nggak bilang nggak mampu gitu, nggak malu ya kira-kira. Nah, kita nyicil mobil lebih parah lagi, 7-10 juta sebulan untuk 3 tahun gitu, mampu. Masa haji nggak mampu gitu ya. Jadi please deh, jangan buat Allah seakan-akan dalam tanda kutip malu gitu, kayak kurang aja sih ngasih rezekinya gitu ya. Nah, ya segerakan insya Allah ya. Baik, ini haji, dan dahsyatnya Bapak kalau kita perhatikan Al-Quran, satu-satunya rukun Islam yang menjadi nama surat dalam Al-Quran itu cuma haji. Pernah Bapak ketemu surat syahadat? Nggak ada. Surat sholat? Nggak ada. Perintah sholatnya banyak, ayatnya banyak, tapi surat sholat nggak ada. Surat zakat nggak ada. Surat puasa ayatnya ada, tapi itu suratnya surat Al-Baqarah kan gitu ya. Surat zakat, surat puasa nggak ada. Yang ada cuma satu, surat haji, yakni surat ke-22 urutannya, Al-Hajj. Dan dahsyatnya di surah haji ini Allah langsung tegas panggilannya, wa azim fin nasi bil hajj, panggil orang untuk menunaikan ibadah haji. Redaksinya tadi saya kutip, wa azim fin nas, panggil orang. Ini memang ayat ini nyambungnya kepada Nabi Ibrahim, konteksnya memang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim setelah melaksanakan pembangunan renovasi Ka'bah, meninggikan fondasinya Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail di surah Al-Baqarah itu. Kemudian Allah perintahkan Ibrahim panggil orang untuk menunaikan ibadah haji. Sekarang Ka'bah sudah selesai, panggil untuk menunaikan ibadah haji. Bapak, ini yang penting saya sampaikan. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, bagaimana saya bisa panggil orang untuk menunaikan ibadah haji sementara suara saya terbatas? Nabi Ibrahim 2000 tahun sebelum Masehi belum ada toa. Pengeras suara belum ada, sampai mana nyampenya? Walaupun saya teriak-teriak juga paling terdengar sampai di sana gitu kan. Nggak kemana-mana, belum ada frekuensi, nggak ada radio, nggak ada TV. Belum ada teknologi internet, belum ada WA grup, IG, Facebook, belum. Bagaimana saya bisa mengundang orang untuk melakukan ibadah haji ke sini? Apa Pak responnya Allah? Allah katakan, tugasmu menyampaikan saja. Pokoknya kamu panggil aja dah. Urusanku yang menggetarkan hati orang untuk datang ke tanah suci. Bapak, itu tugasmu hai Jono, menyampaikan saja, kasih motivasi saja orang untuk berangkat haji. Nanti aku yang akan menggetarkan hati jamaah untuk berangkat haji. Kira-kira apa? Udah, saya mengambil peran itu, panggil orang, ajak orang. Belasan tahun yang lalu saya ajak gitu ya, jamaah untuk segera. Karena kalau enggak nanti umur kita berapa? Sekarang udah dulu ya, sekian belas tahun yang lalu, udah kepala 3, kepala 4, kalau nunggu sampai 27, 28 tahun tuh sampai kapan kita umur berapa berangkatnya? Ya Pak, apalagi kalau sekarang, alhamdulillah satu RT sudah ada 2 keluarga yang sudah berangkat duluan, malahan punya kemampuan rezeki lebih awal gitu. Di jamaah yang lain juga berangkat, alhamdulillah, senang banget. Ya Pak, komporin, pokoknya tugasmu ngomporin orang. Wa adzim fin nasi bil hajj. Kalau kemudian ada di antara kita mengelak dengan cara man istata'a ilaihi sabila, walillahi an-nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surah ketiga Ali Imran ayatnya 97 tuh. Walillahi an-nasi hajjul bait. Hak Allah wajib untuk semua manusia menunaikan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sudah mampu melakukannya. Dulu kita memahaminya bagi orang yang sudah mampu. Itu kemudian dijadikan sebagai alasan. Ustaz, nanti kalau ada uang lebih. Kapan ada uang lebihnya? Orang nambah gajinya, nambah cicilannya, nambah penghasilan, nambah keinginan, gak ada kelarnya gitu. Karenanya itu maka kemudian harus dibedah nih Pak. Istato'a itu ternyata kalau kita bedah redaksi katanya ternyata luar biasa. Istato'a itu huruf dasarnya towa'a. To, wawu, ain. Dari kata tawa'ah itu keluar kata ta'ah, taat. Jadi kata dasarnya taat. Atau ayuti'u, tambahkan atap a di depan, atau af'ala yuf'idu, atau ayuti'u artinya adalah mampu. Lalu istato'a diterjemahkan sebagai mampu. Karena kata kerjanya adalah fi'il madhi, past tense, maka kemudian diterjemahkan secara gegabah bagi yang sudah mampu. Itu yang kemudian membuat kita
maaf konslet. Wah ya nanti kalau saya punya kemampuan, jadi nunggu uang lebih. Padahal nggak ada cerita tadi uang lebih ya. Ista itu ternyata itatoa tadi yang menjadi kata dasarnya itu ditambahkan kata 3 huruf tambahan alif sin ta. Ista, istatoa. Ista itu maknanya sekurang-kurangnya 2. Yang pertama ingin, yang kedua berusaha. Ghafaro mengampuni, istaghfaro itu ingin mendapatkan ampunan. Sekaligus berusaha untuk mendapatkan ampunan. Kalau begitu maknanya istato'a itu bukan bagi yang sudah mampu, bukan. Tapi bagi orang yang ingin berangkat haji dan berusaha untuk mendapatkan kemampuan. Satu ingin dulu, pengen dulu. Sebab ada orang yang kaya raya tapi belum pengen, yang nggak berangkat. Yang kedua berusaha. Memang sungguh-sungguh ada banyak orang yang pengen banget gitu ya, tapi nggak berusaha. Bisa berangkat ya? Enggak, dua-duanya harus ada nih. Satu ada keinginan, yang kedua ada usaha untuk mendapatkan kemampuan. Kalau kita bisa nyicil rumah puluhan juta, 5 juta sebulan minimal gitu ya, setahun bisa kelar tuh haji. Gitu ya. Kalau kita bisa nyicil mobil 7-10 juta itu sebulan gitu ya, sebentar berarti bisa berangkat. Setengah tahun udah bisa berangkat. Bisa membayar lunas ONH-nya. Apalagi ONH-nya cukup 25 juta dulu, nggak harus 60 juta langsung kan gitu. Jadi yakin bagi yang mau dan berusaha haji bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan yang sudah berhaji di antara kita semoga Allah jadikan hajinya haji yang mabrur ya, yang tidak balasannya tidak ada yang pantas kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Yang belum berangkat ibadah haji moga tergerak untuk menunaikan ibadah haji. Ustaz, umur saya sudah kepala 5, kepala 6, nggak apa-apa, udah pokoknya bayar aja dulu, ambil porsi aja dulu. Berangkatnya kapan terserah Allah saja. Kan nanti begitu usia 70 ada prioritas. Siapa tahu nanti kita diduluin kan gitu. Bismillah. Kalaupun kita hari ini sudah kepala 5, kepala 6 nggak apa-apa. Baru ambil nggak apa-apa. Semoga Allah belum memudahkan ya. Kalau Allah yang punya kuasa untuk memanggil kita, namanya panggilan haji ya Pak. Kalau Allah sudah memanggil kita, insya Allah tidak ada halangan apapun kita bisa berangkat. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sedikit saja yang hari ini kita akan bahas yakni lanjutan dari yang sebelumnya. Temanya adalah yang terakhir tentang bagaimana minumnya Rasulullah SAW. Hari ini tanggal 4 Mei yang sudah kita lewati, tanggalnya 2 Februari. Mei, Maret, April, Februari, Maret, April, Mei. Kemarin kita sudah bahas tentang ini. Oke. Bentar. Ada. Nah, sampai sini tempat minum Rasul. Cangkir kayu lilit besi, Anas bin Malik ceritanya ya. Berikutnya kemudian ulat. Ya udah. Buah-buahan yang senang dimakan Rasul, bonteng, herbis, semangka, kurma, timun, senang. Berikutnya adalah minuman Rasul, ada senang minuman manis dan dingin. Kayak kita banget ya. Cuma kalau manis-manisnya sekarang ya waspada gitu ya. Sudah ada yang manis di rumah gitu. Baik, berikutnya tentu kontekstual ya Pak. Berikutnya mana tadi? Nah, ada terakhir tuh yang kita bahas adalah ini, berkah sisa minuman orang soleh. Ternyata ada contohnya Pak. Ini hadisnya cukup panjang riwayatnya. Poinnya adalah satu saat sumbernya dari siapa nih Pak? Dari Abbas ya. Dakhaltu kata Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi dari pamannya. Pamannya namanya Abbas, punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Dakhaltu ma'a Rasulillah ana wa Khalid bin Walid. Saya pernah masuk ke rumahnya Rasul bersama dengan Khalid bin Walid. Ala Maimunah, di rumahnya Maimunah. Maimunah itu siapa kok Abbas bisa masuk ke situ? Ternyata Maimunah itu istri Rasulullah SAW paling akhir. Terakhir yang dinikahi Nabi di tahun
akhir kehidupan tahun 10 kalau nggak salah ya. Maimunah itu adalah bibinya Abbas. Bibinya Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Bibinya dari mana? Dari ibunya Abdullah bin Abbas. Abbas, pamannya Nabi, punya istri. Istrinya pamannya Nabi itu adalah kakaknya Maimunah. Oke, istrinya, pamannya, adiknya istrinya paman Nabi. Mahram bukan tentu ya. Namanya Maimunah, kemudian dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir kehidupannya. Itu ya. Itu sebab maka kemudian Abbas karena itu bibinya ya selonong aja gitu ya ke rumahnya. Faja'at Nabi bi'inain min labanin. Lalu bibi saya Maimunah membawa satu wadah berisi susu. Fasyariba Rasulullah SAW wa ana ala yaminihi wa Khalid an shimalihi. Nabi di tengah, saya di kanannya, Khalid bin Walid di kirinya. Nabi minum susu itu. Faqala li asyurbah lak. Nah, setelah Nabi minum masih ada sisanya. Nih buat kamu. Itu kata Nabi. Lalu fa in syi'ta asarta biha Khalid, kalau kamu mau bagi Khalid, jangan dihabisin sendiri gitu. Faqultu ma kuntu li usiru ala syurik. Kata Ibnu Abbas, nggak mau, saya nggak mungkin menghabiskan, nggak mungkin menyisakan bekas minummu, biar saya makan sendiri, minum sendiri gitu, nggak mau berbagi sama Khalid gitu. Ma kuntu liusira ala syukrika ahadan, saya nggak mau berbagi sama Khalid gitu kepada siapa. Sama Rasulullah SAW, man at'amuhu Allahu ta'aman falyaqul Allahumma barik lana, dan seterusnya. Oke. Poinnya adalah berkah sisa minuman makanan orang soleh itu menjadi berkah. Seperti Ibnu Abbas malah berkah susu bekas minumnya Nabi itu sampai dihabiskan sendiri, nggak mau berbagi sama Khalid bin Walid yang ada di sampingnya. Baik, itu poinnya. Ya Pak, tapi hati-hati tentu, jangan kemudian dijadikan sebagai alat untuk menipu, apalagi komersil gitu. Itu bekasnya Kiai Anu gitu kan, lalu dijual belikan gitu dan seterusnya. Oke, baik, itu kemarin kita sudah bahas. Kemudian ambil nafas 3 kali bisa, itu tergantung konteksnya Pak. Nabi minum zam-zam berdiri, sudah kita balik kemarin, ada waktunya. Kan secara umum kita dianjurkan untuk la tashrabanna ahadukum wa huwa qa'im, jangan minum saat berdiri gitu ya. Tapi ternyata Nabi sendiri mencontohkan ketika minum zam-zam sambil berdiri. Cuma ini hadis tidak kita lihat konteksnya, bisa jadi saat itu berjubel orang gitu Pak ya, saat haji ya, lalu nggak sempat untuk ngambil tempat duduk, maka berdiri. Poinnya adalah berdiri bukan haram. Ini soal adab gitu kira-kira ya. Rasulullah menarik nafas 3 kali pada bejana bila beliau minum. Ada sebagian kita kan melarang tuh, jangan kalau minum jangan nafas, kesedak, kita kan kesedak. Ya lihat konteksnya. Kalau minumannya banyak, yang diminum banyak gitu kan, ambil nafas di tengah ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting jangan membahayakan diri. Kira-kira poinnya itu. Baik, berikutnya. Oke. Sedikit kita bahas juga tentang wangi-wangian. Nabi mengajarkan wewangian laki-laki ialah yang harum baunya dan tersembunyi warnanya. Sedangkan wewangian wanita ialah yang cemerlang warnanya dan tersembunyi baunya. Sekarang berbeda. Iya, 10 meter itu wangi-wanginya perempuan. Iya. Satu di antara alasan kenapa perempuan itu tidak dianjurkan untuk sholat fardu di masjid gitu ya, dalam konteksnya Pak ya, di masanya tentu ya. Satu di antaranya adalah bisa menggoda dalam tanda kutip. Iya, kita yang sholat di paling depan jadi imam gitu ya, wanginya masih dan khas kan, oh ibu ini nih, kepikiran jadinya kan, ibu itu kayaknya istrinya si Fulan bin Fulan, sekarang udah meninggal, janda dia. itu Pak poinnya ya. Itu ya. Makanya Nabi mengajarkan untuk wanita yang wanginya wanginya tidak berlebihan gitu kira-kira. Baik, berikutnya hari ini sedikit waktunya
Cara bicara Rasulullah SAW, Rasulullah itu satu, kalau bicara jelas, pelan, tidak berbicara cepat sebagaimana kalian, tapi beliau berbicara dengan kata-kata yang jelas dan tegas. Orang yang duduk bersamanya akan dapat menghafal kata-katanya, sehingga kemudian hadis qaulinya sangat banyak direkam oleh para sahabat karena memang beliau tak penyampaiannya itu jelas, clear gitu ya. Kalau perlu diulang 3 kali. Rasulullah suka mengulang kata-kata yang diucapkannya sebanyak 3 kali agar dapat dipahami. Gitu. Ini misalnya tentang banyak yang 3 kali diulang tuh. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Faradada miroron gitu. Ya. Baik, berikutnya. Nah, cara Rasulullah SAW tertawa. Secara umum, Nabi itu tertawanya senyum, nggak terbahak-bahak. Secara umum, lagi-lagi secara umum, tidak tertawa terbahak-bahak. Senyum itu tabassama. Kalau tertawa terbahak-bahak, dohaka. Dohaka itu terbawa terbahak-bahak. Kalau Nabi lebih sering senyum daripada tertawa terbahak-bahak. Tentu senyum sendirian ya. Ketika ada konteksnya gitu senyum ya. Baik, betis Rasulullah kecil, tidak gemuk. Ada poinnya di sini, Nabi tidak gemuk. Jadi usahalah kita mempertahankan berat badan ya. Beliau tidak tertawa kecuali tersenyum. Bila aku mandang kepadanya, aku berkata dalam hati betapa hitam pelupuk matanya, padahal tidak diberi khotam. Gitu. Ini kata Jabir bin Samurah. Tiadalah tertawa Rasulullah kecuali tersenyum. Ini secara umum ya. Judulnya adalah secara umum begitu. Tapi apa iya Nabi nggak pernah tertawa terbahak-bahak? Ada banyak. Nanti kita dampingkan hadisnya lebih lengkap. Satu lagi sedikit. Nabi bercanda dengan anak-anak juga. Kelakar Rasulullah. Nabi bercanda dengan anak kecil. Adiknya Anas bin Malik namanya Ibnu Abi Tolhah Zaid bin Sahal Al-Ansari. Namanya tercatat. Rasulullah bergaul akrab dengan kami sehingga beliau bersahabat kepada adikku, kata Anas bin Malik. Sama Anas bin Malik kita masih ingat 10 tahun ikut Nabi ketika hijrah ke Madinah. Adiknya berarti lebih kecil lagi kan gitu. Nah, adiknya Anas bin Malik itu senang miara burung ceritanya. Kalau Abu Hurairah miara kucing, adiknya Anas bin Malik itu senang miara burung. Lalu kata Nabi, wahai Abu Umair, bapaknya Umair. Umair itu tasghir dari kata Umar. Umar gede, kalau Umair kecil. Utsman gede, kalau kecil Utsaimin. Itu tasghir namanya. Apa yang dapat dikerjakan burung sekecil itu, kata Nabi. Ceritanya, ada ceritanya nih Pak. Ceritanya di sini. Adiknya Anas bin Malik miara burung. Sama waktu kayak kita waktu kecil di kampung. Burung pipit ya. Burung bondol tuh kalau di kampung pas lagi panen gitu kan banyak sarangnya, kita pelihara tuh burungnya. Kemudian ya Pak, lalu mati, burungnya mati. Nabi deketi dia, tenang, apa-apa, emang dia bisa bantuin kamu apaan? Dia bisa ngapa-ngapain juga, ya udahlah kalau mati ya udah tinggal dikuburin aja gitu, kira-kira begitu. Bahasa beliau ya, emang apa yang kamu bisa dibantu sama dia gitu kan. Udah nggak apa-apa, kira-kira begitu. Jadi sama anak kecil pun juga Nabi begitu dekat dan akrab gitu. Itu menjadi pelajaran untuk kita semua Bapak. Di masjid kita termasuk harus menjadi masjid yang ramah anak. Gitu ya poinnya. Menjadi masjid ramah anak, apalagi sekolah. Masjid termasuk. Sebab ada sebagian yang Masya Allah, jadi kalau ada anak kecil sebel dia. Kalau mereka dilarang untuk sholat karena ribut gitu ya, bagaimana kemudian mereka punya pengalaman untuk masa depannya kan ya. Kalau kita larang sekarang kemudian malah dimarahin gitu ya, mereka kemudian kabur dari masjid. Ini masjid nanti nggak ada yang lanjutin lagi, kitanya udah nggak ada, anak-anak kita nggak ke masjid. Habis dulu saya dimarah-marahin kalau ke masjid ya kan. Apalagi diancam lagi, anak-anak ikut sampai segitunya kita. Ramah anak Pak. Nabi senang ramah anak. Masih ingat Nabi menggendong cucunya ketika jadi imam sholat. Cucunya gelendotan digendong. Begitu mau sujud taruh lagi gitu. Naik rakaat berikutnya digendong lagi. Segitunya sama anak kecil Pak. Ya. Ketika Nabi khutbah, cucunya datang, Hasan datang gitu, dirangkul. Diajak naik mimbar.
Hasan cucuku ini, anakku bahasanya, anakku ini akan ada orang yang akan mendamaikan dua kubu yang bertikai depan mimbar itu. Jadi ya, ramah anak. Baik, sedikit lagi. Kelakar Rasulullah SAW. Candaan Rasul selalu benar. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah anda suka bergurau kepada kami? Beliau bersabda, tentu. Hanya saja apa yang kukatakan tidak lain hanyalah kebenaran. Itu yang sering kita dengar adalah Nabi bercanda sama nenek-nenek kan. Ya Rasul, apakah aku bisa masuk surga? Kata Nabi, maaf nek, nggak ada nenek-nenek di surga. Redaksinya begitu, nggak ada nenek-nenek di surga. Nangis lah. Waduh, berarti saya nggak masuk. Nggak begitu nek maksudnya. Nanti nenek perawan lagi. Udah, itu candaan ala Rasul Pak ya. Benar, jadi yang candaannya serius dan benar gitu. Baik, sedikit. Ini jamnya benar nggak sih? Benar ya, 1 menit lagi berarti. Sedikit lagi adalah apakah berarti Nabi tidak pernah tertawa terbahak-bahak? Ada banyak hadisnya. Kita dampingkan hadisnya dengan ini sumber referensi utama. Cuma kelihatannya to be continued. Ada kalanya Nabi bercanda, tertawanya terbahak-bahak. Lihat konteksnya saja. Yang penting poinnya adalah jangan sampai tertawa terbahak-bahak itu mematikan hati. Tumitul qalb gitu ya. Karena orang kalau sudah kebablasan euforianya lupa diri gitu ya. Nabi kontrol dirinya luar biasa sehingga kemudian kalaupun tertawa ya lebih banyak tersenyum daripada tertawa terbahak-bahak. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.